Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal berita barusan ya. Penulis lihatnya sih di aripistop.com. Itu beritanya ambil dari motor rival. Jadi di motor rival ini ada berita soal motor Ninja ZX 25R ya, yang salah satu silindernya itu macet dan setangnya patah. Jadi yang jadi bahasan ini adalah garansinya nggak diterima karena motornya sudah ganti knalpot, sudah pakai knalpot racing. Jadi kalau dari penjelasannya yang di aripistop ini disebut kalau pakai knalpot racing itu kerusakannya terjadi dalam jangka panjang. Nah, ini penulis nggak setuju. Dan gugurnya garansi pakai knalpot racing itu menurut penulis sudah termasuk normal ya. Ya kebanyakan orang-orang itu terlalu meremehkan lah bahayanya pakai knalpot racing itu. Padahal knalpot racing itu sebenarnya pengaruhnya besar juga terhadap kerusakan mesin. Jadi oke dah, memang penyebab piston macet itu ada macam-macam. Jadi ya barangkali pelumasnya nggak masuk, barangkali di bagian silinder itu jadi kecampuran air, kulannya jadi bocor ke piston. Tapi biasanya kalau yang begini ini kelihatan ya, warnanya berubah ya. Barangkali kena water hammer saat kulannya bocor juga bisa. Tapi masalahnya knalpot racing juga bisa bikin motor itu pistonnya macet. Mengapa kok bisa begitu? Ya karena kendaraan itu ya butuh oktan bensin yang pas, nggak boleh kurang. Kalau lebih nggak masalah, tapi ya nggak efisien. Yang kurang itu yang yang kurang itu yang penting. Jadi yang menyebabkan bensin itu oktannya harus pas adalah karena oktan itu menentukan seberapa sensitif bensin itu terhadap tekanan. Jadi kalau parah, maka bensin ini bisa terbakar sebelum bunga apinya menyala. Jadi sangat penting sekali di motor bensin itu bunga apinya itu menyala sesuai waktu. Jangan sampai nyala sebelum waktunya. Kalau sampai nyala sebelum waktunya, maka efeknya apa? Ya gerakan piston jadi terganggu. Jadi pas gerakan piston naik, tiba-tiba dipaksa mundur
gerakan mesin yang berputar ke depan gitu ya, anggap aja yang bukan counter rotating crankshaft ya, anggap aja yang forward rotating ya, muter ke depan. Nah itu gerakan ke depan tiba-tiba itu, terus tiba-tiba karena dipaksa oleh pembakaran yang sebelum waktunya, jadi dipaksa gerak mundur. Nah jadinya akan ada gerakan berlawanan antara piston dengan crankshaftnya nyoba muter ke depan, pistonnya nyoba muter ke belakang. Nah ini bisa bikin setang piston patah atau bengkok. Kalau mesinnya nggak kuat, ya mesinnya yang ambrol. Jadi itu sesuatu yang bisa terjadi lah. Nah mengapa kok sampai penulisnya ngomong karena oktan kurang, padahal kan cuma ganti knalpot. Mengapa kok nyebut pre-ignition segala, knocking ya, jadi pembakaran yang terjadi sebelum waktunya itu sering disebut pre-ignition. Nah kalau pre-ignitionnya sudah parah, itu jadi knocking, soalnya emang jadi bunyi tak 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 gitu ya, knocking. Karena mesin bergerak berlawanan arah, ya efeknya parah toh, ke mesin bisa rusak. Rusaknya ya rusak fisik ya. Istirahat ya tetap aja nggak mau nyala lagi motornya. Jadi pre-ignition itu saking parahnya sampai ada yang pistonnya bolong, pistonnya leleh. Macet itu cuma salah satu efeknya aja. Penulis sebut soal oktan kurang ini karena itu knalpot racing. Jadi namanya pembakaran itu harus pas ya, nggak boleh terlalu miskin, nggak boleh terlalu irit ya, nggak boleh terlalu boros. Kalau boros sih ya bensin aja yang habis banyak, ngelontor banyak gitu. Nah kalau irit ini ada bahaya lain. Terlalu irit itu bikin mesin panas. Satu, dua, irit itu bisa bisa menambah kebutuhan oktan bensin. Jadi misalnya ya, anggap aja ZX25R ini cocok pakai oktan 95. Penulis nggak tahu bensin di Thailand itu adanya apa ya, entah oktan berapa, tapi mestinya kan oktan tinggi. Anggap aja oktan 95. Anggap aja ZX25R itu pas pakai oktan 95. Nah ketika pakai knalpot racing, efeknya apa? Aliran udara lebih lancar. Nggak cuma outnya, seringkali innya juga terpengaruh. Jadi sedotannya makin kuat. Karena ya itu udaranya keluarnya makin lega, in juga seringnya jadi makin lega. Apalagi kalau dikombinasikan dengan filter udara racing, perok lah kasarannya. Nah ini udara makin banyak ini, seringkali orang nggak ngerubah apa-apa, motor dibiarkan standar, nggak ganti ECU, nggak ganti apa. Jadinya ya pembakaran itu makin kering. Kalau makin kering, kebutuhan oktan motor bisa nambah. Kalau dari referensi, maaf penulis sudah lupa sumbernya dari mana, tapi cuma ada gambarnya tok.
lupa dari mana ya, maaf. Itu disebut bahwa peningkatan rasio bahan bakar 1 itu menaikkan kebutuhan oktan 2. Jadi misalnya rasio bahan bakar itu 14,7 naik jadi 15,7, maka kebutuhan oktan bensin itu naik 2. Jadi misalnya dari oktan 95 itu pas, jadi lebih kering, maka ya nggak pas lagi, butuh oktan 97. Nah kalau sudah begini, misalnya ternyata butuh oktannya yang sebenarnya adalah 95 terus naik jadi 97, dikasih bensin 95, ya jelas kurang oktannya. Apalagi kalau misalnya diisi pakai oktan 92, wah itu makin parah. Pakai oktan 92 dipakai RPM tinggi, langsung dah bisa meleduk seperti itu. Salah satu piston rusak, macet, itu bisa. Jadi wajar lah misalnya Kawasaki menolak garansi bila motor sudah pakai knalpot racing, karena ya memang pakai knalpot racing sembarangan, nggak pakai merubah rasio bahan bakar, itu bisa meningkatkan kebutuhan oktan bensin. Apalagi kalau misalnya kombinasikan dengan filter udara racing juga, itu makin parah lagi. Ya jadi wajar lah misalnya Kawasaki itu menolak garansi. Ya ini jadi peringatan juga untuk mereka-mereka yang terlalu meremehkan rasio bahan bakar. Jadi nggak cuma dari kompresi statik mesin saja kebutuhan oktan bensin itu. Jangan dipikir oh ini kompresi mesin statiknya 12:1, ini minim 95 gitu. Oh ini kompresi mesinnya 11:1, butuh bensin oktan 92, oke lah. Tapi kalau misalnya bensinnya terlalu irit, ya tetap oktan bensin bisa naik. Lagi pula ya namanya motor kan kita nggak tahu datanya bagaimana. Nggak cuma kompresi mesin statis saja yang penting, tapi seberapa banyak udara masuk, terus udara masuk makin banyak itu bisa meningkatkan kompresi mesin juga loh. Ya, penulis nggak tahu lah relasinya gimana, tapi jelas bahwa kompresi dinamik itu bisa beda daripada yang statik. Udara masuk makin banyak kan yang dimanfaatkan lebih tinggi toh. Jadi misalnya udara dibuat lebih lancar, jadi dibuat lega gitu nafas masuknya, udara yang masuk ke silinder jadi lebih besar gitu. Selain membuat campuran bahan bakar makin kering, kan juga kompresinya meningkat. Beda dengan yang misalnya udara masuk dibuat mampet gitu ya, cuma bisa masuk sedikit, kan kompresi udaranya jadi rendah. Ya ingatlah 11:1 itu kan kompresi hitungan udara normal ya. Sementara udara yang masuk belum tentu normal. Beda pabrik juga beda udara yang dimasukkan. Ukuran throttle body itu pengaruh. Filter dilepas, filter diganti yang lebih lega gitu istilahnya. Lebih lega tenaganya naik, nggak mesti ya. Ya yang penting carilah info sama yang pengalaman. Jangan gampang-gampang modif knalpot intake gitu, karena pengaruhnya besar. Dan perhatikan juga kalau suhu sekitar juga berpengaruh.
suhu misalnya kalau pagi 30 derajat itu, terus kita pakai motor siang hari, itu kebutuhan oktanya beda berapa itu, lupa penulis, mungkin beda 8 derajat berubah 1 mungkin ya, lupa, 6 derajat Celcius berubah kebutuhan oktanya jadi 1, naik 1. Jadi kalau pagi 30 derajat, siang 50 derajat, ya kebutuhan oktan naik 3 mungkin ya, naik 4. Ya wis, yang jelas jangan sembarangan lah pakai knalpot itu. Harus disertai juga dengan menyesuaikan campuran bahan bakar. Mungkin kalau di motor Yamaha yang terkenal adalah merubah setelan CU. Ya untung kalau ECU-nya Yamaha bisa dibuat lebih poros. Yang repot itu kalau motornya nggak bisa dirubah setelannya, dibuat standar, maksa nggak mau ganti ECU. Nah itu yang resiko itu. Jadi kalau mau modif tenaga, jangan knalpot dulu kalau beneran ya. Mungkin lebih aman pakai bore up ya. Penulis juga pingin rasanya pakai bore up ini, bukan untuk apa-apa, untuk ngobatin fuel dilutionnya. Jadi motor NMAX penulis kan mengalami fuel dilution, katanya kan ganti piston, ganti ring piston, ganti liner besi, pakai silindernya yang besi. Ya wis lah, kayaknya lebih gampang kalau sekalian aja di bore up, paketan bore up itu ya, daripada yang standar besi kan sulit nyaleknya, lebih gampang yang bore up. Ya wis lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.